KPU itu diberi tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan teknis penyelenggaraan pemilu. Kalau dibilang berhasil, Kak, apa indikator keberhasilannya? Kak, ada penghargaan yang waktu itu sempat diterima oleh KPU Iya, Kabupaten Halmahera Timur, itu kan seperti Halmahera Timur itu menjadi salah satunya kabupaten yang pertama kali melakukan penanganan wow, pertama kali penandatangan yang NPHD ya, Kak? tercepat penanganan. Tercepat. Halo teman pemilih, apa kabarnya nih? Semoga teman pemilih semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Senang sekali saya, Mirna Yunidukuara, kembali bisa menyapa teman pemilih semua melalui podcast KPU Kabupaten Halmahera Timur. Podcast Bapili, Bacarita Pemilu dan Demokrasi. Teman pemilih pasti tahu kan, KPU adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. Nah, setelah pemilu dan pemilihan selesai, si kesibukan KPU, mesti penasaran kan? Untuk menjawab rasa penasaran teman pemilih semua, hari ini di studio podcast telah hadir seorang narasumber yang spesial dan luar biasa. Beliau tidak lain adalah Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur. Langsung saja kita sapa narasumber kita di hari ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman pemilih, jadi narasumber kita di hari ini adalah Sukardi Lite, Ya, SPD. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur. Apa kabarnya pagi ini, Pak? alhamdulillah baik. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Mungkin bisa disapa dulu, Pak, teman pemilih yang ada di rumah. Halo teman Bapile, apa kabar semua? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu dalam menjalankan aktivitas keseharian kita. Amin. Amin. Baik, Pak Ketua ini kan sebenarnya bukan sosok yang asing lagi bagi teman pemilih di rumah, terutama teman pemilih yang ada di Kabupaten Halmahera Timur. Karena Pak Ketua kan sudah 2 periode ya untuk menjadi Ya, komisioner KPU, bahkan sekarang menjadi ketua KPU. Tapi pasti tidak banyak teman pemilih yang tahu Pak latar belakang Bapak sebelum bergabung dengan KPU Kabupaten Halmahera Timur. Mungkin bisa diceritakan sedikit latar belakangnya sebelum akhirnya Bapak bergabung dan menjadi ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur. iya, terima kasih Bu Ina. Jadi sebelum di tahun 2019 saya bergabung menjadi anggota KPU di Kabupaten Halmahera Timur. Sebelumnya saya aktif sebagai ASN di pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur. Kemudian di tahun 2019 itu saya memilih untuk bergabung dengan beberapa teman-teman yang saat itu menjadi anggota KPU. Saya pun terlibat mendedikasikan diri terlibat sebagai penyelenggara pemilu dan menjadi anggota KPU di tahun 2019 sampai di tahun 2024 untuk periode pertama. Nah, di periode kedua, periode tahun 2024 sampai 2029, saya kembali mengikuti proses seleksi untuk menjadi anggota KPU yang kedua kali. Dan alhamdulillah saya masih diberi kesempatan yang sama dan saat ini menjadi yang ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur. Bukan Bina. Berarti sudah sejak tahun 2019 sampai Iya. sekarang. Waktu yang lumayan panjang ya, Pak. Nah, dalam perjalanan karir Bapak ini, pastikan ada nilai atau prinsip yang Bapak pegang. Nah, nilai atau prinsip apa yang paling dipegang Bapak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Bapak setiap harinya? Ya, yang pasti ketika saya memutuskan untuk terjun dan terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, nilai dan prinsip yang menjadi pegangan saya dalam melaksanakan
penyelenggaraan pemilu tentu yang pertama tentu nilai-nilai kejujuran, kemudian apa, prinsip profesionalitas, kemudian integritas itu menjadi niscaya menjadi penting agar dalam melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan itu benar-benar dilaksanakan dengan baik, tidak ada masalah, dan tentu saja berpedoman pada ketentuan undang-undang maupun peraturan-peraturan di bawah. Yang paling penting adalah prinsip nilai-nilai kejujuran. Itu yang menjadi penting. Kejujuran yang nomor satu ya? Baik. Baik, seperti yang saya katakan di awal tadi, masyarakat, baik itu teman pemilih maupun masyarakat pada umumnya itu kan mengenal KPU itu lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan, Pak. Iya. Bahkan tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa atau bertanya-tanya bahwa KPU setelah pemilu dan pemilihan ini sebenarnya kerjanya apa atau kesibukannya apa? Mungkin, Pak Ketua bisa sedikit klarifikasi atau menjelaskan apa sih sebenarnya kesibukan KPU pasca pemilu maupun pemilihan itu? Ya. Jadi kalau kita mengacu pada ketentuan undang-undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu, em, salah satu penyelenggara pemilu itu adalah KPU. Di samping ada Bawaslu maupun DKPP. Nah, KPU itu diberi tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan teknis penyelenggaraan pemilu. Nah, tentu saja tugas ini menjadi penting agar KPU melakukan tugas-tugas sebagai penyelenggara pemilu adalah melaksanakan pertama. KPU itu diberi kewenangan oleh undang-undang tugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Yang pertama. Yang kedua, menyelenggarakan pemilihan. Pemilihan. Pemilihan umum itu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, kemudian presiden dan wakil presiden. Baik. Anggota DPR dari DPR pusat, DPR provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Nah, itu tugas KPU melaksanakan proses itu. Yang kedua, KPU juga diberikan amanat undang-undang nomor 10 tahun 2016 itu untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Nah, eh, pasca pelaksanaan, nah, KPU Kehalmara Timur, di tahun 2024 itu telah berhasil menyelenggarakan dua event penting ini, nasional, dua kegiatan nasional yang sangat penting, penyelenggaraan pemilihan umum maupun penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh KPU pasca penyelenggaraan pemilihan dan pemilihan itu? Tentu saja KPU pasca pemilihan tahun 2024 itu memiliki pekerjaan atau melaksanakan pekerjaan yang cukup banyak. Karena begini, KPU telah berhasil menyelenggarakan pemilihan dan pemilu tahun 2024, namun siklus elektoral itu tidak pernah berhenti. Baik. Nah, pemilu itu tidak pernah memiliki titik akhir. Karena itu, kenapa kemudian setelah pemilu dan pemilihan selesai, KPU juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pasca itu. Salah satunya saat ini menjadi concern KPU adalah KPU melakukan evaluasi terhadap seluruh penyelenggaraan pemilihan maupun pemilu. Evaluasi ya, Ya, Pak? karena itu menjadi penting evaluasi. Konsentrasi KPU saat ini adalah melakukan evaluasi terhadap seluruh penyelenggaraan pemilu maupun pemilu. Nah, salah satu yang menjadi penting dalam evaluasi adalah ada satu kaidah hukum sebetulnya. Kalau dalam bahasa Arab itu seperti ini. Al-muhafazatu 'alal hadis shalih wal amru bil jadidil aslah. Memelihara yang baik, memelihara yang lama yang masih baik, dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Jadi maksudnya evaluasinya begitu, mengevaluasi hal-hal yang kemarin yang mungkin belum terlalu baik, harus dievaluasi, dan kemudian
melakukan hal-hal yang baik untuk, kedepannya. Baik, berarti kalau kita menilik sedikit ke belakang, Pak, Mhm. pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang tadi Bapak jelaskan di tahun 2024 kemarin. Apakah menurut Bapak itu, sudah cukup berjalan dengan baik? Iya. Kalau dalam, eee, KPU dalam melaksanakan pemilihan maupun pemilu kemarin, memang ini agak subjektif ya, tapi menurut saya KPU cukup berhasil Cukup berhasil. menyelenggarakan pemilu dan pemilihan meskipun memang, ada beberapa hal, ada aspek-aspek tertentu yang memang harus dievaluasi dan muncul. Dan Kalau dibilang berhasil, Pak, apa indikator keberhasilannya? Apakah ada penghargaan yang waktu itu sempat diterima oleh KPU iya, Kabupaten Halmahera Timur, itu kan seperti apa? iya, kalau ditanya indikator keberhasilannya tentu kan ada, apa, kita mau melihat pertama ya, sebelum kita bicara soal apakah KPU menerima penghargaan, iya pasti KPU kemarin menerima penghargaan kurang lebih 50. 5 penghargaan ya, Pak, wow. Yang paling penting pas ketika melaksanakan tahapan pemilihan maupun pemilu, itu masyarakat juga menerima. Masyarakat Halmahera Timur cukup berterima kasih kepada KPU yang telah menyelenggarakan pilkada dalam kondisi aman. Tentu ini juga ada keterlibatan berbagai pihak ya, baik kepolisian maupun dari pihak TNI dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses itu. Nah, salah satu indikator yang paling penting kenapa KPU itu berhasil menyelenggarakan pemilu dan pemilihan ya KPU menerima 5 5 penghargaan ya, Pak? itu luar biasa. Seingat nggak, Pak, itu penghargaannya penghargaan apa saja? Ya, seingat saya yang pertama itu terkait dengan, apa, manajemen dan tata kelola penerimaan dana network, kemudian terkait dengan apa, eee, ketepatan dan kecepatan dalam menyusun apa ya, Laporan. laporan. Kemudian terkait dengan NPHP, itu juga kita dengan Pemda cukup, luar biasa kerjasamanya sehingga, Almara Timur itu menjadi salah satu kabupaten yang pertama kali melakukan penanganan Wow, pertama kali penandatangan NPHD ya, Pak? tercepat penanganan Tercepat se seprovinsi Maluku. seprovinsi Maluku Utara, wow, luar Ya, biasa sehingga ya. ada juga lain terkait dengan soal pendataan, data pemilih dan lain-lain sebagainya. Dan itu indikatornya saya kira, sehingga, saya bisa mengatakan kita cukup berhasil melaksanakan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di 2024. Baik, tadi, Pak Ketua juga sempat bilang bahwa walaupun penyelenggaraan itu berhasil, tentu masih ada hal yang perlu Iya, betul. dievaluasi. Nah, apa saja hal yang perlu dievaluasi? Nah, yang pertama tentu ya, kalau kita melihat di penyelenggaraan pemilihan kemarin, secara internal KPU memang harus dievaluasi itu terkait dengan tata kelola, logistik, itu yang paling penting kita evaluasi. Kenapa ini penting? Bahwa memang di pemilihan kemarin kita, mengalami sedikit, masalah, trouble ya, meskipun itu pada akhirnya kita selesaikan dengan baik, yaitu masih terdapat beberapa kekurangan surat suara di beberapa TPS, kemudian ada juga kelebihan surat suara di beberapa TPS. Nah, evaluasi yang perlu kita lakukan sekarang adalah kembali melakukan manajemen kita terkait tata kelola, logistik itu harus dilakukan dengan sehingga ke depan itu bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang terjadi serupa. Sehingga ke depan ya minimal lah, eee, apa, kekurangan surat suara di TPS itu bisa tidak terjadi lagi, sehingga Mhm. tidak memusingkan kita dalam proses penyelenggaraan penghitung kemarin. Benar. Nah, berdasarkan hasil evaluasi yang Bapak sudah jelaskan tadi, upaya apa yang sudah dilakukan KPU atau akan dilakukan KPU untuk meningkatkan kinerja demi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang lebih baik ke depannya? Iya, kan prinsipnya begini, demokrasi ini kan bukan hanya urusan KPU, tapi demokrasi ini menjadi urusan semua. Nah, KPU tidak akan bisa melaksanakan seluruh penyelenggaraan pemilihan itu dengan baik tanpa ada keterlibatan dari berbagai pihak.
Yang pertama adalah koordinasi antar sektor, koordinasi antar lintas, antar stakeholder itu menjadi penting. Misalnya ya, saya memberikan contoh terkait dengan soal bagaimana KPU memastikan kualitas data kita, data pemilih kita, tentu kita harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat atau yang berhubungan langsung dengan soal data. Misalnya dengan sipil, dengan TNI Polri untuk memastikan anggota yang aktif, anggota yang tidak, dengan berbagai pihak, dengan kepala desa, dengan camat, agar apa? Kualitas data itu benar-benar ada. Yang kedua, kita juga butuh pihak-pihak eksternal untuk memastikan mulai dari proses sortir, kemudian packing sampai distribusi, semua pengembalian logistik ke kantor KPU itu juga kita berkoordinasi dengan teman-teman di Bawaslu. Kita butuh pengawasan dari teman-teman Bawaslu. Kita butuh teman-teman TNI Polri untuk memastikan keamanan proses pendistribusian logistik. Kita butuh teman-teman di BNPB, di Pemda untuk memastikan bahwa armada-armada yang kita gunakan untuk distribusi logistik itu tidak bermasalah. Saya kira itu penting, koordinasi itu menjadi penting untuk kita mengevaluasi melalui value. Berarti selama pemilu dan pemilihan itu PU banyak berkoordinasi maupun bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang tadi disebut. Iya, itu udah Setelah pemilu dan pemilihan kerjasama ini masih berjalan atau seperti iya, karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pemilu tidak pernah usai meskipun KPU telah melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Siklus elektoral tetap berlangsung. Nah, karena itu misalnya apa yang kita lakukan pasca pemilu? Yang pertama, kita misalnya dari data, kita terus melakukan apa yang disebut dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Tentu kita harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, dengan TNI, dengan Polri, dengan Capil, dan lain sebagainya. Kita juga misalnya berusaha untuk berkoordinasi dengan teman-teman partai politik, berdiskusi, berdialog dengan peserta terkait dengan kepentingan kita untuk memastikan bahwa dari sisi teknis penyelenggaraan pemilu, ke depan kita sudah harus melakukan perubahan daerah pemilihan atau penambahan lokasi kursi. Karena itu juga kita berkoordinasi dengan Capil, dengan pemerintah daerah, dengan partai politik, dan lain sebagainya. Karena ke depan kita ini kan sekarang lagi melaksanakan itu, mencoba untuk mengevaluasi jumlah kursi kita, kemudian daerah pemilihan kita. Kenapa ini menjadi penting? Karena jumlah agregat kependudukan Halmahera Timur sampai di semester 2 tahun 2020, semester 1 tahun 2025 itu sudah di atas 100.000, di atas 100.000 jiwa. jiwa. Itu artinya kan kita juga harus mengevaluasi, melakukan review terhadap dapil kita, kemudian alokasi jumlah kursi kita. Dapil daerah pemilihan gitu ya Pak. Baik, berarti kerjasama itu terus terjalin walaupun pemilu dan pemilihan sudah selesai. Betul, kerjaan kita masih banyak. Baik. Ya. Nah, sekarang kita bicara nih dari sisi, tanggung jawab Bapak sebagai KPU. Kalau melihat, selama tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dengan sekarang yang pasca pemilu dan pemilihan, ada tidak perbedaan yang cukup signifikan begitu dari segi tanggung jawab Bapak sebagai ketua KPU? Iya, saya kira memang kalau soal tanggung jawab sebagai ketua KPU, sebagaimana dalam undang-undang kan ketua KPU itu diberi tanggung jawab untuk mengkoordinasi lintas divisi untuk memastikan proses penyelenggaraan seluruh tahapan baik itu pemilu maupun pilpres berjalan dengan baik. Bagi saya, penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan itu tanggung tetap sama. Kenapa? Karena kita menyelenggarakan pemilu secara substansi memang ada ada perbedaan terkait dengan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Tapi secara prosedural itu saya kira juga sama. Karena begini, kalau kita bicara pemilu,
maka tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu itu tidak berbeda dengan tahapan penyelenggaraan pemilu. Baik, Secara teknis penyelenggaranya berbeda. Tapi dari aspek dan dari segi tanggung jawab, KPU itu tetap sama. tetap sama ya, Pak? Baik. Karena kita apa? Tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan kita. Ya itu mengkoordinasikan, berkoordinasi dengan teman-teman divisi yang lain di data, teknis, hukum maupun SDM agar proses tahapan itu bisa berjalan dengan baik. Itu tanggung jawab itu untuk mengkoordinir semua. Gitu. Bagaimana KPU menjaga integritas kelembagaannya setelah pelaksanaan pemilu dan Iya, pemilihan? ini menarik ya. Karena integritas itu kan 24 jam. Ya, jargon KPU begitu Ya, ya, dan Pak? KPU itu 24 jam. Nah, KPU itu sebagai lembaga pelayanan tentu juga membuka diri. Membuka diri karena kenapa? Kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 ya tentang pelayanan publik berdasarkan layanan publik kembali bahwa eh, setiap kebijakan KPU yang berkaitan dengan pelayanan publik itu harus melibatkan publik di dalam. Nah, sekarang ini misalnya kita bagaimana KPU menjaga integritas. Di KPU itu kan, kenapa saya mengatakan KPU itu sangat membuka diri untuk dievaluasi, untuk diberikan masukan, saran. Ada instrumen-instrumen yang sudah disiapkan oleh KPU untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan evaluasi, penilaian terhadap kinerja KPU. Misalnya ya, ada survei tentang zona integritas. Maksud dari survei zona integritas ini yang kita berikan kepada masyarakat untuk menilai KPU agar maksudnya agar KPU itu menjadi lembaga yang bersih, lembaga yang jujur, lembaga yang bebas dari korupsi, bebas dari segala bentuk fraud dan sebagainya. Ada juga terkait dengan survei dan penilaian evaluasi dari masyarakat tentang kepuasan publik untuk menilai indeks kepercayaan masyarakat terhadap. Dan itu sudah kita berikan ruang pada publik untuk menilai. Dan instrumen itu telah kita berikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah hasil yang kita dapatkan itu luar biasa. KPU masyarakat sudah memberikan kepercayaan besar kepada KPU untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. Dan sejauh ini belum ada lembaga lain yang berani untuk menyelenggarakan selain Berarti masyarakat diberikan ruang untuk memberi masukan, memberi tanggapan lewat tadi survei kepuasan masyarakat yang Bapak ya. jelaskan tadi. Kalau dalam waktu dekat ini, apakah ada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU, Pak? Ya, dalam waktu dekat KPU baik itu yang sudah kita lakukan dan itu berkelanjutan misalnya terkait dengan DPTB. DPTB ke depan kan akan melakukan kembali terkait dengan penetapan DPTB untuk triwulan keempat. Triwulan keempat. Triwulan keempat. Kemudian saat ini KPU juga akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan eh, apa, mekanisme pergantian antar waktu anggota DPR. Nah, mungkin dalam sehari dua teman-teman kita di divisi teknis dan penyelenggaraan pemilu kemudian bersama operatornya akan diundang untuk mengikuti dan terkait dengan eh, tata cara pergantian antar waktu anggota DPR. Baik. Nah, di samping itu juga KPU saat ini juga telah melakukan kesiapan-kesiapan untuk apa SKP forum konsultasi publik yang juga itu melibatkan publik untuk terlibat dalam setiap kegiatan KPU. KPU membuka diri untuk menerima masukan, menerima tanggapan, dan tentu rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat agar kegiatan-kegiatan KPU ke depan itu benar-benar dilaksanakan dengan baik. Baik. Terakhir nih, Pak, apa harapan Bapak sebagai Ketua KPU untuk lembaga KPU Kabupaten Halmahera Timur ke depannya? Mungkin bisa langsung disampaikan Ya. kepada teman pemilih di rumah.
Tentu harapan saya ya selaku ketua KPU, secara internal KPU harus tetap menjaga integritas dan profesionalitas kerjanya agar setiap pekerjaan yang kita lakukan itu benar-benar terukur dan dilihat sebagai sebuah pekerjaan yang baik. Ada satu pernyataan yang saya ingat dari mantan ketua KPU bahwa nilai keluhuran dari sebuah pekerjaan itu ada di tanggung jawab. Artinya apa? Saya ingin memberikan pesan bahwa apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, baik itu ketua, anggota, sekretariat, dalam hal ini kasubag, staf, itu harus dilakukan dengan baik, dengan ikhlas, karena itulah nilai luhur. Sehingga nilai keluhuran sebuah pekerjaan itu ada di tanggung jawab. Kalau itu kita lakukan, mudah-mudahan kita tetap akan baik ke depan. Luar biasa sekali Pak dari Ketua hari ini ya. Ya, Terima kasih banyak Pak Ketua sudah menyempatkan waktu hadir di studio podcast di hari ini. Di tengah banyak sekali kesibukan Pak Ketua belakangan ini ya. Tapi sudah sempat masih menyempatkan waktu untuk sedih. membersamai kami di podcast di episode kali ini. Sehat selalu Pak dan sukses selalu untuk tugas-tugas ke Alhamdulillah, saya depannya. juga berharap podcast Bapili tetap eksis dan tetap memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, terutama terkait dengan soal politik dan demokrasi, terkait dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang saat ini. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua. Teman pemilih, demikian tadi perbincangan kita ya bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur. Semoga teman pemilih semua menjadi tahu ya bahwa KPU pasca pemilu dan pemilihan pun masih banyak kesibukannya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tuan pemilih, jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast KPU Kabupaten Halmahera Timur, karena kami akan selalu hadir menyapa teman pemilih dengan berbagai tema menarik bersama narasumber yang spesial dan luar biasa lainnya. Akhirnya, saya Mirna Yunidi Puara, kalau baku dapat forum Bacarita, kalau Bacarita, mesti bapilih, Bacariti Pemilu dan Demokrasi. Sampai jumpa.